Oke, shalom anak-anak. Kembali kita akan masuk dalam perenungan seri untuk Biblical Manhood dan Womanhood yang kedua. Nah, mari siapkan Alkitabnya di ruang kelas masing-masing dan membuka bagian yang akan kita baca. Hanya satu ayat lagi dari Amsal 31 ayat yang ke-30. Amsal 31 ayat yang ke-30. Nah, sebelum membaca dan juga masuk kepada perenungan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk sesi chapel bersama, dan kembali kami akan mempelajari satu bagian tentang identitas kami sebagai laki-laki maupun perempuan, serta fungsi dan peran kami. Bawa kami untuk melihat bahwa bagian firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kebenaran daripada ayat-ayat yang kami baca, tidak hanya untuk sebagai program saja di sepanjang tahun ini, tetapi boleh membekali pikiran dan juga hati setiap anak-anak yang ada, supaya mereka bisa hidup berintegritas sebagai laki-laki dan juga perempuan yang adalah ciptaan dan juga miliknya Allah. Berkati sesi kami bersama, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, Benata akan membacakannya bagi kita semua ya, dari terjemahan baru 2. Amsal 31 ayat yang ke-30 bunyinya, kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, kalau minggu lalu kita banyak menyoroti tentang laki-lakinya. Nah, untuk kelas 8 sendiri, seri BMW itu memang akan sangat menyoroti bagaimana laki-laki dan perempuan itu melihat bahwa idealnya di masa kita sekarang laki-laki dan perempuan dari segi penampilan dan juga karakter. Gitu. Jadi fungsi dan peran kita tidak hanya berbicara kepada apa saja yang harus kita pikirkan, kita lakukan, tapi juga bagaimana laki-laki dan perempuan dalam hal penampilan kita setiap hari dan juga khususnya karakter kita. Bagian di minggu ini kita akan membahas khususnya untuk area yang perempuan, bahwa seharusnya kode kecantikan bagi perempuan itu adalah perempuan yang berkenan di hati Allah seperti bagian firman Tuhan yang kita baca. Nah, anak-anak, jangan yang paling menjebak di masa kita itu adalah kata ideal. Nah, ideal ini sering atau kadang-kadang itu disalahartikan. Ideal itu sering dipakai untuk menunjukkan tentang penampilan luar, atau kadang-kadang kita melihatnya ideal ini adalah sesuatu yang diakui oleh dunia. Makanya ketika melihat kecantikan khususnya perempuan, patokannya itu adalah penampilan fisik kita, tren yang sedang berkembang dari busana yang ada, ataupun pengakuan dunia yang ada di dalam media sosial kita. Nah, bisa dibilang bahwa kita ada di dalam dunia yang sama seperti konsep di laki-laki seri BMW 1, itu penilaiannya itu, citra diri itu bergantung kepada bagaimana penampilanmu secara fisik, dan juga karakter itu nggak begitu diperhitungkan. Tetapi khusus BMW hari ini itu mengingatkan tentang perempuannya. Ingat baik-baik dalam bagian yang kita baca bahwa nilai sejati kecantikan seorang perempuan itu seharusnya tidak diukur dari apa yang nampak gitu dari luar, tetapi dari karakter yang berakar pada relasi dengan Allah gitu, dari sikap hormat kita, dari kasih kita kepada Allah. Mari lihat kembali kata per kata dari satu ayat ini. Bagian yang pertama, ayat ini berkata tentang bahwa kecantikan itu adalah sesuatu yang menipu. Kemolekan itu menipu, dan kecantikan sia-sia. Nah, kemolekan dulu, masih bagian dari kata yang sama, tapi ini memang merujuk memang benar-benar kepada fisiknya perempuan. Nah, kalau kita melihat kepada kata asli bahasa Ibrani, kemolekan itu seharusnya berarti daya tarik atau pesona lahiriah. Sedangkan cukup
sepertinya kalimat firman Tuhan ini pesannya negatif. Karena dibilang bahwa berarti daya tarik atau pesona lahiriah itu adalah sesuatu yang menipu. Nah, ini menurut kitab Amsal ya yang tulis. Menipu bisa dibilang kata lainnya adalah berbohong gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya dalam ajaran Amsal ini bahwa kemolekan atau daya tarik dan pesona lahiriah seharusnya tidak menjadi dasar nilai hidup bagi kita atau menjadi patokan gitu, menjadi center, menjadi cara kita untuk menilai tentang yang namanya daya tarik atau pesona ini gitu. Ingat anak-anak, di dalam kitab Kejadian pasal 3, salah satu dasar kejatuhan kita manusia, khususnya di perempuan ya, gitu, ketika ular menggoda si perempuan, itu yang dikatakan kalimat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 adalah perempuan itu melihat gitu. Jadi dia pakai mata dulu kan ya, bahwa buah itu baik kelihatannya, baru dia bilang sedap rasanya anak-anak. Melihat dari awal itu adalah bentuk jebakan yang paling pertama gitu yang membuat manusia itu jatuh. Manusia cenderung terjebak bahwa melihat sesuatu yang kelihatannya menarik, sesuatu yang kelihatannya enak, sesuatu yang kelihatannya sedap itu sebagai patokan dan standar itu boleh, tidak boleh gitu. Atau kalau dalam konteks kita itu ideal atau tidak ideal. Termasuk secara fisik. Perempuan mengejar-ngejar maksudnya berlomba-lomba untuk menjaga bagaimana fisik yang ideal. Entah dari kulitnya, rambutnya, bentuk mata, baru ukuran pinggang, kakinya bagaimana, dari cara jalan, mode baju, sepatu, itu adalah bentuk-bentuk yang kita usahakan supaya kita terlihat memiliki daya tarik, dan banyak orang yang terpesona kepada kita secara lahiriah. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan bahwa pesona luar itu bisa menipu mata, karena ini sifatnya juga sementara. Anggaplah bahwa dunia itu sedang membuat kita untuk belajar menilik sesuatu itu cuma dari kulit luar. Tetapi jangan lupa bahwa Allah selalu melihat bukan dari luarnya saja. Gitu. Karena itu kalau kita menjadikan bahwa daya tarik dan pesona lahiriah sebagai standar kecantikan untuk perempuan, melihat dirinya cantik dan tidak cantik, maka kita sedang ada dalam proses di mana kita sedang ditipu gitu dengan pemikiran-pemikiran yang dari luar. Yang kedua, di sini dibilang kecantikan adalah sia-sia. Nah, kalimatnya negatif banget ya. Ya ampun, kalau memang saya sudah dari sononya cantik, kenapa Tuhan bilang bahwa kecantikan saya sia-sia? Karena kecantikan kita baik secara fisik atau lahiriah itu adalah sesuatu yang sifatnya fana. Keindahannya itu sifatnya benar-benar akan lenyap suatu saat. Kalau kalian benar-benar memperhatikan atau suka membaca Alkitab, manusia itu digambarkan dengan misalnya di kitab Amsal atau Mazmur berkata bahwa kita seperti bunga yang bisa layu. Atau ada yang berkata bahwa manusia waktu hidupnya itu hanya seperti uap yang suatu saat bisa lenyap dengan begitu saja. Nah, anak-anak termasuk berarti fisik kita. Fisik kita juga berarti sesuatu yang suatu saat itu akan seperti uap. Cuman sementara bisa lenyap dan otomatis tidak kekal sifatnya. Kita mengerti konsep ini. Nggak harus kita meninggal baru kita mengerti bahwa secara fisik kita cuma sementara. Tetapi ketika perubahan fisik pun dari kita masih bayi, kemudian anak-anak, kita remaja, semakin dewasa, dan lanjut usia, fisik kita itu berubah. Meskipun banyak dari kita melihat patokannya kepada begini, ada kok Miss yang sudah 50-an masih kelihatan belasan tahun. Karena mereka hidup sehat, makan bergizi, rajin olahraga gitu. Ada yang 60 tahun, bahkan masih kelihatan 30 tahun seusia Miss Nata gitu. Nah,
Bukan berarti bagian firman Tuhan berkata kalau orang yang cantik itu adalah sia-sia karakter dan kehidupannya ya. Tetapi bagian firman Tuhan ini untuk mengingatkan bahwa jaga cara berpikirnya kita, yang perempuan, soal kecantikan fisik kita. Ada yang terlalu tinggi hati hanya karena merasa fisiknya bagus atau ideal menurut standar dunia. Tetapi ada juga yang merasa diri menjadi rendah atau tidak percaya diri hanya karena dia menilai dirinya sendiri secara fisik dia tidak ideal menurut standar dunia. Gitu. Ingat, kecantikan fisik itu bisa memudar seiring dengan waktu. Jadi kalau kita membangun nilai di atas kecantikan yang seperti ini, maka kita standarnya juga tidak kuat. Nah, seorang perempuan gitu yang mengejar kecantikan luar tanpa memperhatikan tentang kerohaniannya, hidup takut akan Tuhan, kita sedang kalau sama dengan Alkitab, kita sedang membangun rumah di atas pasir. Itu akan cepat roboh. Dan bagian yang paling terakhir gitu. Di sini dikatakan tetapi istri yang takut akan Tuhan itu yang dipuji-puji. Orang yang takut akan Tuhan atau perempuan yang takut akan Tuhan adalah perempuan yang kecantikannya sifatnya kekal. Kenapa dibilang kekal? Karena dia punya kesadaran bahwa penampilannya, karakternya itu dilihat, dinilai, dan dituntun langkahnya oleh Allah. Gitu. Dia tidak melihat bahwa dia kurang atau lebih berdasarkan hanya penilaian yang ditetapkan di dunia idealnya kita hidup sekarang. Tetapi dia melihat bahwa apa yang Allah nilai dari dulu itu memang itulah yang harus dia kejar. Anak-anak di dalam kehidupan kita sekarang di mana kecantikan ideal itu diukur dengan standar dunia digital, mulai dari tubuh kita, gaya hidup kita, atau pencitraan kita yang terlihat cantik di media sosial, itu kadang-kadang membuat kita kehilangan jati diri. Atau nilai di mana perempuan hidup sebagai perempuan yang takut akan Allah itu semakin tidak terlihat. Amsal 31 ayat 30 ini sedang berbicara dengan suara yang nyaring sebenarnya tentang kriteria perempuan cantik. Gitu di hadapan Allah. Perempuan yang cantik di hadapan Allah itu adalah perempuan yang patokan hidupnya tidak menilai segala sesuatu itu pakai mata, tetapi menilai dengan cara Allah memandang kita. Perempuan yang cantik itu perempuan yang tidak mengagungkan penampilannya, tetapi perempuan-perempuan yang mengejar yang namanya karakter imago Dei yang Allah taruh dalam dirinya. Perempuan yang cantik itu bukan perempuan-perempuan yang mengejar popularitas, tetapi hidup konsisten, setia, takut akan Tuhan. Ingat anak-anak, the true beauty is not in the mirror, but in the maker who created you. Kalau patokanmu adalah hanya cermin ini doang yang tempat kamu ngaca, dunia media sosial, kaca yang kamu pakai bawa ke sekolah tiap hari, maka kita akan tersesat. Untuk bisa menjaga gitu, perempuan-perempuan yang bisa hidup sesuai dengan kode kecantikannya Allah, hidup takut akan Tuhan, ini pertanyaan penting buat kamu, gitu, buat kita semua yang perempuan ya, yang masih belum sadar hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Kenapa kita perempuan itu harus cantik secara karakter atau takut akan Allah? Gitu. Dan kenapa kita perempuan lebih suka cantik secara penampilannya kita? Tubuh kita atau looknya kita. Itu tergantung kamu ingin menarik perhatian siapa. Kecantikan dari penampilan karena kita ingin menarik yang namanya perhatian sesama kita manusia. Kita mau semua mata itu tertuju kepada kita. Makanya kita berusaha, berjuang, mengeluarkan dana yang besar hanya untuk mengejar kecantikan fisik yang ideal kata dunia. Karena kita ingin menarik perhatian sesama kita manusia. Perempuan-perempuan yang hidup takut akan Allah itu adalah perempuan-perempuan yang mengejar namanya perhatiannya Allah. Fokusnya adalah kepada kepada Allah itu, matanya tertuju kepada Dia.
Makanya ini penting sekali anak-anak perempuan untuk kamu perhatikan baik-baik dan lihat kembali kepada bagaimana kamu menilai dirimu sendiri sekarang. Kamu yang merasa tidak cantik, kenapa kamu merasa demikian? Apakah karena tidak banyak perhatian dunia yang tertuju kepadamu? Atau kamu yang sudah merasa cantik dan ideal sampai sekarang? Apakah karena banyak manusia yang matanya itu menaruh perhatian atau mulutnya yang memuji-muji kecantikanmu? Tapi sudahkah kalian benar-benar melihat bahwa ada orang yang memuji kau cantik karena maksudnya mereka memuliakan Tuhan yang ada dalam dirimu? Betulkah kecantikan yang ada dalam dirimu itu sudah mencuri perhatian manusia, bahwa mereka melihat bahwa perempuan yang cantik yang sebenarnya adalah perempuan yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan? Perempuan yang kecantikannya kekal adalah perempuan yang bisa menjaga keindahan cermin kasih Kristus di dalam dirinya. Kecantikan yang memang selalu pasti berlahirnya dari hati. Bukan dari bentuk mata, bukan dari bentuk rahang, warna kulit kita, atau bentuk tubuh kita, mau bagaimanapun itu adalah bagian di mana yang namanya kita bilang kalau di judul Miss Nata, kode kecantikan sejati yang kita pegang sekarang. Gitu. Kodenya apa buatmu? Kamu cantik, kodenya apa? Bagian firman Tuhan ini berkata bahwa kode kecantikan sejati adalah perempuan yang hidup berkenan di dalam hatinya Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih untuk waktu merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menetapkan bagian ini sebagai satu pengingat yang baru, satu ajaran yang boleh tertanam kuat di dalam hati setiap murid-murid kami, khususnya murid-murid perempuan. Kami boleh memiliki pemahaman yang benar sekarang tentang kecantikan yang kami punya. Tidaklah bergantung kepada bagaimana kami melihat fisik kami sekarang, tetapi bagaimana kami harus melihat Tuhan menciptakan kami dengan fisik kami, dengan karakter yang sedang dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itu Tuhan bawa mata kami untuk memandang kepada Tuhan, sehingga kami bisa menilai diri kami dengan benar. Bahkan kami bisa menemukan yang namanya nilai jati diri kami sebagai perempuan juga dengan benar. Dengan begitu kami tetap bisa dalam aktivitas setiap hari membawa kehidupan kami sebagai perempuan-perempuan yang berkenan di hatinya Allah. Arahkan mata dan pandangan hidup kami untuk tertuju bagaimana kami tetap menjadi cantik yang mengejar perhatiannya Allah dan membawa nama Tuhan dipermuliakan melalui keindahan kecantikan yang kami bawa di dalam sekeliling kami dengan menjadi berkat. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan semua yang sudah mendengar, bentuk kami masing-masing, teguhkan iman kami masing-masing, dan biarlah di hari ini berkat kasih setia serta penyertaan-Mu menjadi bagian yang akan menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.